cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, bertemu lagi dengan kakak sekolah minggu hari ini. Yang di sebelah kanan kakak ada kakak Mariati, sebelah kiri kakak ada Elvi, Kak Marta, dan semua kakak sekolah minggu beserta tim musik kita ada Bang Yohanes dan Kak Elsa. Saat ini adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk siapkan hatinya, duduk yang manis. Sebelum ibadah kita mulai, kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita naikkan lagu pujian pembuka kita dari Kidung Sekolah Minggu nomor 55 ayat yang pertama dan kedua. Mari kita nyanyikan. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar bersama Dia kami menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya senantiasa berdiri dalam iman dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan Engkau janjikan kepada semua yang percaya kepadamu. Amin. Halo adik-adik, masih semangat kan? Tunggu dulu Kak Eponi. Kak Kiki kenapa nggak semangat? Habis aku nggak ketemu dengan adik-adik sekolah minggu. Kak Kiki harus semangat karena Yesus selalu beserta kita. Untuk itu Kak Kiki biar semangat, ayo kita nyanyikan lagu ini. Halo halo hola hola hello hello. Yuk yuk yuk. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik.
banyak mobilnya, pembantunya banyak, punya piaraan lagi bagus-bagus, cantik-cantik. Pengen punya kayak yang dimiliki Jenny, boleh nggak ya? Ternyata kita tidak boleh mengingini milik sesama, seperti hukum Tuhan yang ke-10 adik-adik, yang bunyinya, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian adik-adik, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan hukum Tuhan yang ke-10. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Wati. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita nyanyikan ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan hari yang indah bagi kami. Kami dapat berkumpul untuk beribadah sekolah minggu ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, agar kami bisa boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita, Evan Panggabean. Ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh
dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah hidup di dalam Kristus. Adik-adik tahu apa arti Kristus? Kristus adalah Kristos dalam bahasa Yunani, artinya yang diurapi. Mengapa Yesus disebut Kristus? Karena dia dikenal sebagai Mesias. Apa itu Mesias? Mesias adalah juru selamat melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya yang kita rayakan. Nah, kita yang mengikut Kristus disebut apa yo? Ya, Kristen. Makanya kalau adik-adik ditanya, adik-adik agamanya apa? Jawabnya, agamanya Kristen. Karena adik-adik adalah pengikut Kristus. Jadi sekarang adik-adik tahu kan yang namanya mengikuti berarti mengerjakan sesuai yang dicontohkan. Nah sekarang coba ikuti gerakan kakak. J E S U S. Hayo adik-adik, masih ada yang salah ikuti gerakan kakak. Kita ulangi lagi ya. J E S U S. Jadi jelas ya adik-adik, hidup di dalam Kristus berarti mengikut Kristus, mengerjakan seperti apa yang Kristus kerjakan. Seperti yang firman Tuhan telah bilang, orang yang hidup di dalam Kristus yaitu seperti pohon yang kuat dan seperti bangunan yang kokoh. Apa itu akar dan fondasi yang kokoh? Yaitu iman pada Kristus. Nah, sekarang kamu tanya nih ke adik-adik, perbuatan Kristus apa yang adik-adik patut untuk diteladani? Ya, banyak sekali perbuatan Yesus yang harus kita teladani. Nah, adik-adik masih ingat waktu Yesus diolok-olok dan diejek di kayu salib? Yesus tidak pernah balas memarah atau mengejek orang yang mengejek Yesus. Tapi Yesus malah mendoakan mereka. Kata Yesus apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah siap menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya? Tentu siap ya adik-adik. Untuk lebih siap lagi, mari kita teguhkan tekad adik-adik melalui doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadikan kami menjadi pengikut Kristus yang setia, di mana kami Tuhan mau belajar untuk mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbuah. Kamu lagi ngapain nih? Ini nih Kak, bikin pesanan kakak. Kan kita mau game interaktif Kak. Oh iya. Nah, adik-adik, benar sekali yang dibilang Kak Evoni tadi ya. Saat ini kita mau bikin game interaktif bersama adik-adik. Kalau gitu, adik-adik yuk kita main sama-sama. Nah, permainannya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik lihat baik-baik dan harus fokus. Nah, lihat di sini ada gambar pohon dengan akar yang sangat-sangat kuat. Nah, di dalam pohon ini ada beberapa buah.
Tetapi bukan hanya buah adik-adik. Di dalam buah-buah ini terdapat nomor, ada nomor 1 sampai nomor 6. Sengaja kakak acak supaya adik-adik lebih teliti, lebih fokus untuk melihat apa permainan kita hari ini. Caranya seperti ini. Sekarang yang pertama adik-adik harus perhatikan nomor-nomor dari setiap warna buah ini. Orange ada 3, 2, 1, 5, 4, dan 6. Dan sekarang perhatikan, di balik nomor ini ada tulisan yang pertama, baca Alkitab, main, HP, ibadah sekolah minggu, taat orang tua, dan yang terakhir berdoa. Permainannya seperti apa? Nah, dengar baik-baik ya adik-adik. Sekarang kakak mau punya pertanyaan, tetapi terlebih dahulu kakak mau tutup lagi ya. Adik-adik harus diingat nih setiap tulisan yang dibalik nomor-nomor ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Pertanyaannya yang pertama, apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Jawabannya ada di balik nomor-nomor ini. Nanti adik-adik tulis di kertas, lalu difoto dan kirim yang ke kakak sekolah minggu. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang membuat kita bertumbuh dan berakar kuat bersama Tuhan? Jelas adik-adik? Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tibalah saatnya kita merespon firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, hidupku bukannya aku lagi. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Untuk memberikan persembahan kita, sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengantarkan kita di dalam memberikan persembahan, yaitu 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan sukacita.
Anak-anak kami, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.